Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Selamat sore pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama kami dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah MI Nurul Islam Barat Padang Lumajang, yang beberapa menit ke depan akan menemani suasana sore menjelang berbuka para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah selama bulan suci Ramadan ini. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini kami kedatangan Ustadzah Siti Aminatuz Zahro. Assalamualaikum Ustadzah Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nih kabarnya Ustadzah Ina? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. ya, Masya Allah. Namanya mirip sekali dengan nama dari Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya Ustadzah? Semoga dengan kemiripan nama tersebut juga dapat meneladani sifat dan sikap dari Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, Ustadzah Ina apakah sudah siap menyampaikan materi? Insya Allah. Insya Allah siap ya. Ya. Nah, pada kali ini Ustadzah Ina akan menyampaikan materi yang mana bertema tentang sejarah dari diturunkannya puasa, perintah puasa. Betul Ustadzah? Betul. Betul sekali. Ini menarik sekali ya dari temanya. Memang banyak yang tidak tahu Ustadzah sejarahnya bagaimana ya. Apakah dengan penyampaian Ustadzah Ina ini, apakah ada suatu peristiwa atau kejadian yang memang menjadi faktor sehingga diturunkannya perintah puasa seperti itu, atau ayat yang menjelaskan tentang perintah puasa tersebut, dan sejak kapankah ada ketetapan puasa dan puasa Ramadan juga menjadi sebuah kewajiban seperti itu. Oke. Baik, saya mulai ya Ustadzah ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, kali ini saya akan membahas tentang sejarah awal mula ada perintah diwajibkannya umat Islam puasa Ramadan. Ya. Memang puasa Ramadan diwajibkan bagi setiap umat manusia yang berakal sehat, yang sudah balik akil, selama 30 hari ya, 30 hari bulan penuh. Nah, pada zaman terdahulu memang kebiasaan umat-umat terdahulu sudah ada puasa gitu, puasa wajib. Dan Rasulullah pun melakukan hal tersebut gitu. Jadi pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, dia bertemu dengan kaum Yahudi Madinah waktu itu. Jadi mereka melaksanakan puasa Asyura gitu di tanggal 10 Muharram. Jadi Rasulullah pun bertanya, ini puasa apa gitu. Ini puasa Asyura. Mereka menjawab, ini puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Jadi di hari ini, di tanggal ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Akhirnya dikarenakan hal tersebutlah Nabi Muhammad ikut puasa juga, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan umat-umat sebelumnya. Waktu itu masih belum ada perintah diwajibkannya puasa Ramadan. Namun sudah ada ya Ustazah? Namun sudah ada puasa gitu. Emang puasa itu sudah dilakukan menahan lapar dan dahaga nafsu, sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Akhirnya setelah itu turunlah ayat gitu, ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, telah ada turun kewajiban perintah bagimu, perintah puasa gitu, sebagaimana perintah puasa bagi umat-umat sebelumnya. Akhirnya setelah itu umat Islam berpuasalah gitu. Kan tapi mereka tidak tahu, umat Islam tidak tahu sejak kapan dimulaikannya puasa gitu. Mereka hanya tahu setelah tenggelamnya matahari, mereka boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan sama istri. Setelah itu tidur,
bangun lagi otomatis mereka puasa lagi gitu. Ya, jadi nggak tahu gitu. Kalau sekarang kan masih ada sahur, Iya, ada sahur, ada ada ketetapan gitu gitu. ya. Awal-awal masih belum tahu umat terdahulu gitu. Lalu ada suatu cerita, ada seorang sahabat Ansor gitu, seorang sahabat Ansor yang bernama Qais bin Shirma al-Ansori. Jadi beliau ketika waktu berbuka habis kelelahan bekerja sehari penuh, ketika waktu menjelang buka puasa mendatangi istrinya untuk berbuka. Ternyata di kala itu belum ada makanan sama sekali yang tersedia untuk berbuka puasa gitu. Akhirnya si istri Qais keluarlah untuk mencari makanan, dan karena menunggu lamanya istri keluar, si Qais pun tertidur gitu, tanpa sempat untuk mengisi atau tanpa sempat untuk berbuka karena tidak ada makanan. Tertidur dan bangun lagi gitu. Ketika bangun karena sudah menjelang malam ya, udah menjelang pagi ya, bukan menjelang pagi. Bangun jam ya, kalau di kita mungkin sekitar jam 3 gitu ya. Karena belum ada ketetapan sejak kapan dimulaikannya puasa gitu, karena habis tidur bangun lagi otomatis langsung puasa. Akhirnya si Qais puasa lagi lah dia gitu, tanpa sempat mengisi perutnya yang lapar karena gitu. ketiduran itu tadi. Ketiduran itu tadi. Akhirnya kebesokannya dia bekerja lagi gitu ke ladang. Nah, sampai di ladang dikarenakan udah kelelahan seharian penuh juga belum terisi penuh, hanya dia sampai pingsan gitu. Ya, ketika dia sampai pingsan, dia mengadulah kepada Rasulullah atas kejadian tersebut gitu. Bagaimana? Hanya setelah ada kejadian itu turunlah ayat gitu. Allah menurunkan ayat yang itu ayat tersebut mewajibkan atau menerangkan kapan dimulaikannya awal puasa gitu. Ayat 187 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu syiyama ilal layl wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi wala taqrabuha fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak bisa menahan nafsumu. Karena itulah Allah mengampunimu dan memberi maaf padamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Serta makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam hari. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya agar supaya mereka bertakwa. Dari ayat tersebut maka kita mengetahui sesuai yang telah terjadi saat ini ketika sudah terbitnya fajar. Jadi sesuai tafsirannya, khaytul abyad minal khaytil aswadi, yaitu yang dimaksud adalah fajar. Hanya sekarang mungkin di zaman sekarang sudah ada jam ya, tapi kalau dulu patokannya adalah kita melihat langit gitu, atau melihat matahari atau melihat bulan gitu. Jadi patokannya untuk boleh menahan lapar, nafsu ya, sekarang tidak boleh merokok dan segala macamnya ketika sudah terbit fajar gitu. Bukan fajar matahari tapi fajar kizib atau fajar sodik gitu ya. Ya mungkin hanya itu saja Ustazah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Ina atas pemaparan materinya. Jadi berdasarkan yang disampaikan oleh Ustazah Ina tadi bahwasanya
apa sih yang menyebabkan adanya perintah puasa? Sesuai dari yang diceritakan tadi oleh Ustazah Ina. Kemudian turunlah sebuah ayat ya yang menyebutkan bahwasanya kita bisa memulai puasa mulai dari terbit fajar kemudian sampai terbenamnya matahari. Tapi sebelum itu kan masih belum ada ketetapan seperti itu. Iya, belum ada ketetapan gitu. Mulai bangun tidur langsung puasa langsung lagi nahan. gitu. Kemudian kalau sudah menjelang matahari terbenam itu berbuka gitu ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah enak ya. Ada bisa dikatakan, sahur ya. ada yang bangunin sahur, Iya. ada jadwal imsakia seperti itu, dan waktu berbuka juga ada tanda-tandanya, tidak harus menunggu lihat langit kayak orang dulu ya. Memang kita harus patut bersyukur ya gitu, karena ya dengan cara harus mengetahui sejarah-sejarah ya, baik sejarah umat Islam terdahulu, sejarah perjuangan Rasulullah, sejarah perjuangan Indonesia, dan sejarah-sejarah ulama yang lainnya gitu, agar supaya kita senantiasa bersyukur karena kita ada saat ini juga berkat perjuangan mereka gitu ya, kan. kita bisa menikmati seperti sekarang ini ya karena mereka. Jadi bisa dikatakan agar kita tidak lupa diri begitu. Iya, ya, tidak lupa diri, benar sekali Ustazah. Itulah tadi pemaparan dari Ustazah Siti Aminatul Zahra mengenai sejarah diperintahkannya puasa Ramadan. Kepada pemirsa Nuris Padang TV yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tetap saksikan kami selalu dalam acara The Light of Ramadan with Ustaz dan Ustazah MI Nurul Islam Barat Padang Lumajang setiap sore menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. The Light of Ramadan, bersihkan hati, jernihkan pikiran, sucikan perbuatan. Kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih kami sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.